Salam jumpa. Pada video kali ini, kita masih akan tetap membahas mengenai analisis data kualitatif menggunakan software Envivo. Nah, pada video ini, kita akan lebih khusus bicara dan juga mempraktikkan cara untuk memvisualisasikan data yang telah kita olah. Nah, jadi di dalam Envivo itu dia punya fitur-fitur yang digunakan untuk memvisualisasikan data ya. Nah, visualisasi data ini itu dalam sejarahnya, jadi Envivo ini sejarahnya dibuat oleh dua orang yang merupakan suami istri ya. Jadi istrinya itu adalah seorang peneliti, sedangkan suaminya itu seorang programmer kalau tidak salah gitu. Nah pada waktu itu pengolahan data kualitatif itu memang masih menggunakan manual gitu ya, menggunakan manual dan juga mungkin menggunakan komputer yang mungkin masih menggunakan komputer dan menggunakan Word mungkin ya untuk membuat coding dan segala macamnya. Nah, lalu kemudian sang istri ini itu merasa hasil analisis datanya itu tidak menarik. Nah, dia menginginkan supaya datanya itu menarik, sama seperti kalau kita mengolah data atau menganalisis data kuantitatif. Dimana kalau data-data kuantitatif itu kan menarik karena ada banyak grafik, tabel dan segala macam yang membuat analisis itu menjadi menarik gitu. Nah, dia menginginkan seperti itu juga. Maka kemudian sang suami lalu kemudian mengembangkan sebuah program, sebuah software ya, yang sebelumnya itu tidak bernama Envivo. Nah, beberapa tahun kemudian, berselang tahun kemudian baru software ini dinamakan sebagai Envivo. Jadi seperti itu. Jadi visualisasi data itu digunakan untuk membuat data itu menarik untuk dilihat, menarik untuk dianalisis begitu. Dan juga dengan visualisasi data, nah kita akan lebih dalam memaknai data yang kita miliki. Jadi dengan visualisasi data itu membuat kita menjadi bisa lebih mendalami data yang kita punya ya, mendalami makna dari data yang kita miliki seperti itu. Nah, saya sudah membuka software Envivo dan saya sudah memiliki file ya. Nah, ini file chat WA group ya, WA group data kita. Jadi ada sebuah grup yang bernama grup WA data kita. Nah, grup ini itu perbincangannya itu mengenai olah data dan juga analisis data. Tapi kita akan melihat apa saja tema-tema yang dibahas di dalam grup ini ya, grup data kita ini. Nah, untuk menemukan tema-tema itu, maka data ini atau file ini, isi dari file ini harus kita buat coding ya, harus kita codingkan, karena memang di dalam analisis data kualitatif dikenal istilah coding ya. Jadi kita mengcoding data kita. Nah, jadi ini saya sudah membuat coding ya. Ini saya menggunakan Envivo 12 Plus. Nah, kalau di Envivo 12 Plus itu dia masih menggunakan istilah nodes ya. Untuk coding itu dia masih menggunakan, untuk code itu dia menggunakan nodes ya. Tapi di Envivo yang terbaru istilah nodes ini sudah tidak dipakai lagi, jadi langsung dipakai kata codes ya. Nah, untuk video ini saya tetap menggunakan istilah code ya. Dan saya sudah melakukan coding ya. Dan saya temukan ada 9 tema yang
sering dibahas ya. Jadi 9 tema. Nah, mungkin teman-teman bertanya, bagaimana saya melakukan coding ini ya? Sedangkan file ini ya, itu percakapannya begitu banyak. Tentu kita membutuhkan banyak waktu untuk melakukan coding ini. Nah, untuk melakukan coding ini tentu kita membutuhkan banyak waktu. Karena memang percakapan-percakapannya itu banyak sekali ya. Begitu banyak, itu sangat banyak, sehingga kalau kita membacanya satu persatu dan kita coding, itu akan sangat memakan waktu. Nah, karena itu di NVivo ini dia memiliki fitur-fitur yang mempermudah kita melakukan coding. Nah, misalnya autocode ya. Nah, ini misalnya fitur autocode. Nah, fitur autocode ini digunakan untuk melakukan coding secara otomatis. Nah, nanti NVivo ini dia sendiri yang akan yang akan mengcoding gitu, akan mengcoding secara otomatis data kita. Nah, selain itu kita juga bisa menggunakan fitur text dan word frekuensi. Nah, pada data ini itu saya menggunakan word frekuensi dan text search ya. Nah, saya contohkan misalnya saya akan ini ya, validitas ini ya. Misalnya saya hapus ya validitas ini. Saya hapus. Nah, file ini ya, untuk mencari codingnya, maka saya menggunakan fitur word frekuensi. Nah, lalu kemudian saya pilih berapa word yang akan saya munculkan, berapa kata yang akan saya munculkan. Saya pilih 100. Lalu panjang kata itu saya pilih 5 ya. 5. Lalu saya pilih filenya, lalu saya run. Nah, kata-kata ini akan kita coding, karena kata-kata ini itu adalah kata-kata yang sering muncul. Nah, karena kata-kata ini sering muncul, maka dia bisa menjadi tema ya, tema yang dibicarakan di dalam grup PA data kita. Nah, di sini kita lihat di antara kata-kata ini ada validitas ya. Nah, jadi dari kata-kata ini bisa kita buat menjadi tema coding gitu ya. Nah, misalnya tadi karena saya sudah menghapus validitas, maka di sini saya akan masukkan lagi validitas ya. Jadi cara mencarinya seperti itu. Nah, di sini saya temukan ada kata validitas, maka saya akan coding kata validitas ini ya. Nah, saya klik kanan, lalu saya pilih run text search ya. Run text search. Nah, lalu kemudian splitnya saya ganti menjadi broad. Mengapa saya pilih broad? Nah, dengan memilih broad bukan non, karena kalau kita memilih non, maka yang akan kita coding itu hanya berupa katanya, tidak keseluruhan kalimat yang memaknai kata tersebut ya. Jadi kita hanya akan mengkode katanya, kata tersebut, sedangkan kata tersebut kan ada di dalam sebuah kalimat. Nah, oleh karena itu saya memilih broad ya, lalu kemudian saya run query. Dengan saya memilih broad, maka kata tadi itu disertakan dengan sejumlah kalimat gitu, sebuah kalimat atau sejumlah kalimat, sehingga kata itu memiliki makna. Nah, misalnya saya run query, nah kita lihat menjadi 31 kan. Nah, sekarang kita lihat. Nah, jadi yang decoding itu adalah kalimat, bukan hanya kata tersebut, tapi kalimat. Karena di dalam kalimat itu ada kata yang menjadi coding kita ya. Nah, ini kata validitas ini ya, yang akan menjadi coding kita. Nah, oke. Nah, setelah seperti ini kemudian kita akan save ini ya. Kita akan save ini menjadi coding.
caranya kita pilih save result. Nah, save result. Lalu kita pilih ini, select, kita pilih node karena kita akan membuat jadi coding. Nah, lalu kita beri nama validitas. Oke. Nah, otomatis dia masuk pada node-nya ya. Nah, otomatis dia masuk pada node. Nah, ini sudah ada kembali kan. Nah, node. Nah, untuk selanjutnya itu seperti itu ya. Selanjutnya seperti itu. Nah, bisa juga selain kata, bisa juga frasa ya. Bisa juga frasa kita menjadikan tema. Misalnya saya mau lihat analisis ya. Ini kan di sini analisis data ya. Nah, ini kan frasa. Sedangkan di sini hanya ada kata. Maka saya pilih run text query, saya pilih word tree. Nah, di word tree ini ya, kita bisa menjadikan frasa itu menjadi coding. Nah, di sini kita lihat. Nah, ini analisis data ya, analisis data. Jadi kita bisa melakukan coding berupa frasa. Nah, ini kita lihat analisis data. Nah, ini kita coding ya. Caranya kita klik kanan di data, lalu kita run text query. Nah, akan muncul seperti ini. Lalu kita pilih prod lagi, lalu kita run ya, kita run. Setelah run baru kita save ya, save. Nah, itu seperti yang tadi. Oke, jadi seperti itu ya. Seperti itu cara kita membuat coding secara mudah ya. Jadi tidak perlu membaca satu persatu kalimat yang ada di sini lalu kemudian kita coding, tapi kita bisa menggunakan fitur ini ya, fitur word frequency dan text search ini. Oke, jadi seperti itu saya sudah melakukan coding ya. Lalu juga saya juga sudah melakukan coding untuk case-nya. Jadi case di sini itu kita tampilkan di case itu adalah, karena ini datanya adalah file chat WA group, maka case-nya adalah anggota grup ya. Jadi anggota grup dari file data kita, chat grup data kita ini adalah berjumlah 3 orang ya, 3 orang saja ya, berjumlah 3 orang. Kita beri nama si A, si B, dan si C ya. Dia ada 3 orang yang ada di grup chat WA kita, itu menjadi cases. Nah, menjadi cases. Lalu ada case classification. Nah, di case classification ini itu kita memberikan atribut kepada case kita. Case kita kan adalah anggota grup ini. Kita beri atribut kepada anggota grup ini. Nah, atribut yang saya berikan adalah jenis kelamin ya. Jenis kelamin. Jadi si A itu jenis kelaminnya perempuan, si B laki-laki, si C perempuan. Nah, bagaimana caranya membuat case classification itu saya tidak akan jelaskan di video ini ya. Mungkin di next video ya. Karena nanti akan memakan waktu. Nah, selanjutnya juga saya membuat relationship. Nah, ini relationship. Nah, relationship di sini yang saya buat itu adalah relasi pertemanannya. Jadi si A berteman dengan si C, si B, si A berteman dengan si C, si B berteman dengan si C. Jadi relationshipnya adalah pertemanan. Dan juga ada satu anggota grup itu yang suka sekali dengan ras model, sehingga saya membuat relasinya si B suka dengan ras model. Nah, itu jadi seperti itu. Oke, saya kira seperti itu penjelasan singkat saya mengenai coding. Nah, selanjutnya setelah kita melakukan coding pada codes dan juga cases, langkah selanjutnya adalah kita memvisualisasikan data kita ini yang sudah kita olah ini. Nah, ada beberapa fitur visualisasi ya, ada beberapa fitur visualisasi. Yang pertama adalah matrix coding ya. Nah, matrix coding ini itu bisa untuk kita melihat
hubungan antara, misalnya di sini saya misalnya ini ya file, kita hubungkan antara file dengan code-nya ya, maaf, code-nya. Nah, sudah seperti ini, lalu kita run query. Nah, saya akan transpose atau saya ubah, nah, datanya menjadi seperti ini. Nah, kita lihat bahwa angka-angka ini merupakan referensi atau seberapa sering sebuah node itu dibicarakan. Sebuah node atau sebuah tema itu dibicarakan dalam grup. Misalnya analisis data. Analisis data itu dibicarakan sebanyak 16 kali ya di dalam grup. Lalu olah data dibicarakan sebanyak 33 kali dan seterusnya. Nah, ternyata yang paling banyak dibicarakan itu adalah penelitian. Ya, penelitian itu ada 39 kali dibicarakan. Nah, ini bisa kita, jadi selain kita menggunakan matrix coding untuk melihat coding mana atau tema mana yang sering dibicarakan, kita juga bisa menggunakan ini, hierarki chart ini ya. Hierarki chart ini untuk memvisualisasikan code kita ya. Bisa code kita, bisa juga case kita. Nah, saya pilih hierarki chart. Nah, ini saya next saja. Next. Nah, di sini muncul, kalau yang di matrix coding itu terlihat dari angka-angka ya. Terlihat dari angka-angka. Tapi kalau chart ini, hierarki chart, itu dia memvisualisasikannya secara berbeda, yaitu membentuk chart ya. Chart, kita lihat di sini penelitian itu yang paling sering dibicarakan ya, penelitian itu paling sering dibicarakan. Nah, coba kalau kita bandingkan dengan matrix coding ya. Kita bandingkan dengan matrix coding, menurutnya semua. Nah, kita lihat di matrix coding itu penelitian itu yang paling banyak dibicarakan sebanyak 39 referensi ya, 39 kali. Nah, di chart ini, di hierarki chart ini, penelitian itu memang menjadi yang paling sering dibicarakan. Jadi sama ya dengan matrix coding ya. Hanya memang matrix coding itu berupa angka-angka, sedangkan di sini berupa chart. Nah, kita lihat SPSS. Benar, SPSS itu menjadi nomor 2 yang sering dibicarakan ya. 37 referensi ya. Nah, SPSS ya. Di chart pun SPSS itu yang kedua. Jadi itu hubungan antara matrix coding dan hierarki chart. Nah, hierarki chart ini juga bisa kita lihat untuk casesnya ya. Nah, saya ganti casesnya. Saya pilih person, jenis kelamin ya, lalu finish. Nah, di sini terlihat perempuan itu mendominasi ya. Perempuan mendominasi percakapan, entah itu dari jumlah dan juga percakapan ya, anggota grup perempuan. Jadi seperti itu ya. Lalu kemudian cross tab ya. Nah, cross tab ini untuk menghubungkan antara codes dengan case dan atribut ya. Case dan atribut. Misalnya kita pilih code ini, kita pilih saja semua ya codesnya. Sebenarnya hampir sama ya dengan matrix coding, cuma dia di sini lebih spesifik antara codes dengan cases ya. Cases dan atribut. Misalnya saya pilih cases. Nah, ini kita lihat. Misalnya ini saya transpose. Nah, saya transpose. Nah, seperti ini. Lalu saya ini. Nah, di sini kita lihat misalnya analisis data. Nah, analisis data ini itu
hanya dibicarakan oleh si B, ya, hanya dibicarakan oleh si B, tidak dibicarakan oleh si A dan juga si C. Lalu misalnya olah data itu dibicarakan oleh si B dan si C. Si B paling banyak 13 kali. Lalu pelatihan juga ini. Nah, kalau kita lihat dari warna ini ya, kita lihat dari warna, kita lihat yang paling banyak berwarna itu adalah si B ya. Artinya si B ini itu yang paling sering ya, yang paling sering membicarakan materi-materi tema-tema ini. Dia yang paling aktif ya, dia yang paling aktif berbicara mengenai tema-tema ini dibandingkan si A dan si C ya. Dia paling aktif, dia yang paling aktif. Nah, kita bisa ubahnya menjadi atribut ya, jenis kelamin kita ubah. Nah, ini misalnya saya transpose. Nah, kita lihat jenis kelamin ya, analis data 8 ya. Nah, 8 kali dibicarakan oleh jenis kelamin laki-laki. Nah, jenis kelamin laki-laki ini adalah si B ya, sedangkan jenis kelamin perempuan itu tidak banyak yang tidak ada yang membicarakan tentang analis data. Nah, jadi seperti itu ya, membacanya seperti itu. Oke, saya kira cukup. Lalu kemudian kita ke coding comparison. Nah, coding comparison ini itu digunakan untuk membandingkan data dari dua user ya. Nah, di sini saya hanya punya satu user ya, yaitu saya sendiri, dan tidak ada user yang lain, sehingga saya tidak bisa membandingkan. Jadi coding comparison itu untuk membandingkan data dari dua user. Nah, kemudian kita lihat apakah ada similarity atau kesamaan data. Kalau seandainya ada kesamaan data, maka bisa dikatakan data itu valid ya, data itu valid atau mempunyai kredibilitas gitu. Kalau dalam kualitatif kan kredibilitas ya, yang ditandai dengan misalnya dengan triangulasi seperti itu. Nah, itu jadi itu untuk membandingkan data dari dua user. Lalu compound. Nah, compound itu digunakan untuk misalnya membuat coding baru dari coding yang sudah ada. Membuat coding baru dari coding yang sudah ada. Misalnya di sini saya mau buat apa ya? Misalnya saya mau buat coding apa? Misalnya saya cari tentang Amos misalnya ya, software Amos misalnya. Apakah ada ya? Kita lihat. Ya, oke. Nah, lalu ini saya ganti jadi coding query. Nah, kriterianya saya bisa pilih apakah mau semua all code atau yang mana. Nah, di sini saya pilih yang all code. Jadi saya akan pilih semua code ini untuk mencari tema kata Amos tadi. Nah, lalu kemudian near content saya pilih yang custom, specify itu surrounding paragraph. Ini lalu oke. Nah, lalu saya add project. Saya tulis di sini Amos. Ya, saya pilih yang result as new code or case karena saya akan membuat jadi coding ya. Lalu untuk locationnya, selectnya saya pilih node karena saya akan lokasinya kenapa saya akan masukkan ke node ya. Nah, oke, sudah seperti ini. Kemudian saya run. Misalnya Amos 1 ya, gitu misalnya. Amos 1 run query. Saya run. Nah, ternyata tidak ada ya. Ternyata Amos tidak ada ya. Kata Amos tidak ada sehingga saya hapus saja. Oke, jadi itu ya. Jadi komponen itu digunakan untuk membuat sebuah coding baru.
Lalu grup ya. Nah, grup ini digunakan untuk membuat keterkaitan ya, mencari keterkaitan antara satu item dengan item yang lain. Nah, item di sini maksudnya bisa antara file dengan code, atau file dengan cases, atau code dengan cases, atau code dengan case classification dan sebagainya. Nah, misalnya di sini saya pilih ini, lalu select item, misalnya saya akan pilih file ya. Tidak, saya pilih case misalnya. Saya mau lihat keterkaitan antara case ini dengan code ya. Misalnya semua code-nya. Oke, lalu saya run. Nah, di sini kita lihat keterkaitan antara casesnya dengan code-nya. Nah, ini bisa kita visualisasikan seperti ini. Jadi kita lihat si C itu dia memiliki keterkaitan dengan validitas, dengan SPSS, dengan skripsi, dengan reliabilitas, ya, lalu dengan penelitian, dengan pelatihan, olah data, analisis data. Tapi dia tidak memiliki keterkaitan dengan trust model. Artinya si C itu tidak di dalam grup itu tidak membicarakan tentang trust model. Sedangkan si B itu hampir semua dia bicarakan ya. Nah, semua dibicarakan. Sedangkan si A 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, si A analisis data, dia tidak membicarakan tentang analisis data si A. Nah, jadi seperti itu keterkaitannya. Nah, jadi kita bisa memaknainya secara lebih mendalam gitu kan. Nah, lalu kemudian kita akan melihat ke ini, cluster analysis. Nah, saya pilih code, kita akan melihat cluster analysis dari code-nya. Pilih semua. Nah, kita akan melihat word similarity-nya ya, menggunakan Pearson correlation coefficient. Ya. Nah, di sini kita lihat ini cluster ya, cluster menggunakan word similarity. Nah, visualisasinya seperti ini. Lalu untuk summary-nya ini kita lihat validitas dan reliabilitas itu similarity-nya tinggi sekali ya, sebesar 0,9. Jadi Pearson correlation coefficient-nya 0,9. Nah, ini bisa juga kita menggunakan diagram, misalnya saya ganti jadi ini ya. Nah, ini kita lihat, kalau kita ganti, kita lihat yang memiliki similaritasnya tinggi itu adalah validitas dan reliabilitas sesuai dengan summary ini ya, sebesar 0,965 itu ya. Nah, visualisasinya seperti ini. Similarity-nya tinggi itu digambarkan dengan garis tebal ini ya, yang menghubungkan antara validitas dan reliabilitas. Oke, seperti itu. Lalu kemudian comparison diagram itu bisa untuk mengcompare file. Kalau misalnya ada lebih dari satu file, compare note juga bisa. Misalnya saya compare note antara analisis data dengan olah data. Nah, kita lihat visualisasinya seperti ini. Nah, ternyata analisis data dan olah data itu dibicarakan oleh si B. Ya, si B membicarakan analisis data dan olah data. Tetapi si C ya itu hanya membicarakan olah data. Sedangkan si A di sini kan tidak muncul si A. Nah, berarti si A tidak membicarakan kedua hal ini sekaligus. Sedangkan si C hanya membicarakan soal olah data, tapi tidak membicarakan soal analisis data. Nah, yang membicarakan dua hal ini
dua tema ini adalah si B ya. Nah itu kalau kita compare nodes. Kita juga bisa compare case. Nah ini misalnya si A dan si B, compare case. Nah kita lihat ini, kita membandingkan antara si A dan si B. Nah kita lihat di sini antara si A dan si B itu mereka bersama-sama membicarakan penelitian SPSS, skripsi, ras model, pelatihan, reliabilitas, validitas ya. Jadi mereka membicarakan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hal ini ya, sama-sama membicarakan 7 hal ini. Tetapi si A tidak membicarakan soal analis data dan olah data. Nah sedangkan si B itu membicarakan analis data dan olah data. Lalu kemudian kita melihat di sini soal relasi hubungan ya. Kita lihat di sini relasinya si B ya, dia menyukai ras model ya, dia menyukai relasinya, dia menyukai ras model. Nah karena dia menyukai ras model, maka tentu saja dia akan membicarakan ras model ya, tentu saja dia akan membicarakan ras model seperti itu. Lalu si B ya, dia juga mempunyai relasi dengan si B, yaitu relasi pertemanan ya, dan juga relasi dengan si A, relasi pertemanan. Begitu juga si A itu mempunyai relasi pertemanan dengan si B dan juga relasi pertemanan dengan si A. Nah itu relasi pertemanan. Sehingga kalau kita lihat, kita buka case, kita lihat misalnya karena ada relasinya, kita akan mencoba melihat visualisasi egocentrik sosiogramnya ini ya. Nah saya klik kanan, nah visualisasi egocentrik sosiogramnya. Nah di egocentrik sosiogramnya ya, kita lihat tadi kan saya mau melihat egocentrik sosiogram dari si C. Visualisasi, saya gunakan visualisasi, lalu egocentrik sosiogram. Di sini terlihat bahwa si C ya memiliki hubungan ya, pertemanan dengan si A dan si B. Jadi dia tidak egosentrik, dia memiliki hubungan pertemanan. Karena memiliki hubungan pertemanan itu, maka mereka membentuk satu grup ya bernama data kita ya, untuk berdiskusi dan berbicara mengenai olah data dan penelitian. Oke, lalu kemudian sudah seperti itu teman-teman. Nah kita juga bisa ya menggunakan fitur yang fitur cepat ya. Nah visualisasi, misalnya kita explore diagram ya. Nah ini explore diagram untuk case C ya, si C ya. Nah, si C, kita lihat si C itu dia membicarakan tentang validitas, pelatihan, olah data, skripsi, penelitian, reliabilitas. Lalu dia berteman dengan si B dan si A ya, berteman dengan si B dan si A. Nah seperti itu. Nah kita juga bisa ya mengganti fokus ini ya, mengganti fokus diagramnya. Misalnya kita pilih, misalnya kita ingin lihat apakah olah data ini juga ya dibicarakan oleh case yang lain atau anggota grup yang lain selain C. Maka kita bisa klik di sini ya, lalu kita pilih change focus. Nah ternyata olah data ini dibicarakan juga oleh si B ya. Jadi selain si C tadi dibicarakan juga oleh si B, tapi tidak dibicarakan oleh si A. Nah jadi seperti itu. Nah oke, lalu saya juga mau buat visualisasi misalnya. Nah kita juga bisa menggunakan menu word cloud ya.
Nah, word cloud. Nah, misalnya saya gunakan word cloud ini untuk note saja ya. Misalnya saya gunakan word cloud untuk validitas. Nah, dengan fitur word cloud ini ya, tadi kan kita menggunakan nodes validitas ya untuk membuat word cloud ini. Nah, dengan menggunakan fitur word cloud ini, kita juga bisa melihat apakah ada hubungan antara validitas ini dengan node-node yang lain. Ternyata kita lihat validitas itu terkait juga dengan reliabilitas ya, terkait juga dengan reliabilitas. Lalu kemudian ya, dia terkait dengan reliabilitas ya, dia terkait dengan reliabilitas. Atau misalnya kita melihat misalnya SPSS ya, kita lihat SPSS ini terkait dengan apa, kita menggunakan word cloud. Nah, ternyata SPSS terkait dengan analisis ya, analisis ini mungkin terkait dengan analisis data ya, bisa. Nah, jadi seperti itu. Oke, saya kira seperti itu dulu video saya kali ini mengenai visualisasi data ya, menggunakan software Vivo. Oh ya, ada satu lagi cara yang bisa kita gunakan, yaitu menggunakan framework matrix ya. Nah, framework matrix ini ya bisa dikatakan berupa ringkasan ya, ringkasan dari code-code yang sudah kita buat ya. Jadi framework ini bisa digunakan untuk meneliti, untuk melihat code-code yang sudah dibuat, lalu kemudian code-code itu ditransfer ke dalam tulisan atau artikel yang mau kita buat ya. Nah, ini saya contohkan misalnya latihan ya, latihan lagi misalnya saya pilih row ini ya, rownya itu adalah case, lalu ini saya pakai jenis kelamin. Oke, kolomnya saya pakai ini ya, semua code-nya, lalu kemudian oke. Nah, ini muncul ya, ini muncul, saya auto summarize. Ya, 23 summarize. Nah, ini jadi ini adalah ringkasan dari code-code yang sudah kita buat ya. Jadi ini kalimat-kalimat ini itu adalah code-code yang sudah kita buat di sini ya. Nah, yang sudah kita buat di sini, dia akan muncul di sini di framework matrix ini. Nah, ini framework matrix ini bisa kita gunakan ya, bisa kita gunakan untuk misalnya ditransfer ke dalam tulisan atau artikel kita ya, untuk menguatkan data kita ya, menguatkan hasil pembahasan kita. Misalnya hasil pembahasan kita itu menguatkan kan kita menggunakan kalimat-kalimat ini kan, code-code ini gitu. Nah, ini bisa kita simpan ya, bisa kita simpan di kanan, framework, export. Nah, kita ekspor jadi Excel ya, kita ekspor jadi Excel, bisa simpan. Nah, ini sudah tersimpan ya, ini sudah tersimpan. Nah, ini jadi ini bisa kita gunakan tuh untuk dimasukkan dalam pembahasan kita gitu. Nah, itu seperti itu. Begitupun yang lain-lainnya tadi itu juga bisa kita simpan, misalnya yang hierarki chart tadi ya. Nah, ini juga bisa kita simpan, klik kanan, ekspor hierarki chart, kita simpan sebagai PNG, gambar PNG.
bisa juga. Nah, simpan. Nah, ini. Nah, gambar ini itu bisa nanti kita masukkan ke dalam tulisan kita atau artikel kita untuk memperkuat pembahasan dan analisis data kita kan. Nah, dan juga dengan visualisasi seperti itu kan membuat analisis data kita dan pembahasan kita menjadi semakin lebih menarik. Oke, saya kira seperti itu video saya kali ini tentang visualisasi data dalam NVivo. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan. Kita bertemu lagi pada video saya selanjutnya. Terima kasih.